warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Etika Bisnis Islam akan memaparkan materi mengenai landasan epistemologis dan normatif etika bisnis Islam. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Eki Swastika NIM 12402193016. Yang kedua ada Rita Yuni Anida dengan NIM 12402193024. Yang ketiga ada Yusril Anggara Al-Fahmi dengan NIM 12402193045. Yang terakhir ada Nadilatul Nur Azizah dengan NIM 12402193046. Saya Eki Swastika NIM 12402193016. Yang pertama saya akan memaparkan yaitu tentang landasan epistemologis etika bisnis Islam. Secara filosofis ada 4 landasan dasar yang membentuk etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu unity atau kesatuan, yaitu sebagaimana tercermin dalam konsep tauhid yang merupakan perpaduan seluruh aspek kehidupan muslim yang meliputi ekonomi, politik, agama, dan sosial menjadi suatu homogeneous world atau keseluruhan homogen serta mementingkan konsep konsisten dan keteraturan yang menyeluruh atau sistemik. Selanjutnya, dalam Islam, tauhid tidak hanya mempelajari teologi yang menegaskan Tuhan itu satu, tetapi tauhid merupakan pandangan hidup seorang muslim yang menyatukan dimensi teologi, kosmologi, dan antropologi dalam setiap proses dan bentuk kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbicara tentang aksioma kesatuan, pengusaha muslim tentunya tidak akan mungkin melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, mendiskriminasi di antara para pekerja, pembeli, penjual, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Itu semua akan merugikan bisnis orang lain. Yang kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek tidak etis semata-mata karena Allah SWT. Yang ketiga, menimbun kekayaan atau ibtikar karena kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT. Saya Rita Yunanida, NIM 12402193024, izin menjelaskan materi yang kedua yaitu equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang terkait dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta. Hukum dan tatanan dapat kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Surat Al-Qamar ayat 49. Kebutuhan akan keseimbangan atau equilibrium ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam umatan wasyato atau umat yang moderat. Dengan karena itu, keseimbangan dan moderasi adalah prinsip etis yang mendasar. Selain itu, prinsip keseimbangan ini diterapkan dalam konteks bisnis. Allah SWT memperingatkan kepada pengusaha muslim untuk menghindari praktek bisnis yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu free will atau kehendak bebas atau kebebasan. Manusia memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Hanya seorang muslim yang percaya akan kehendak Allah SWT akan menempati janji yang dibuatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu." Perkataan uqud atau kontrak merupakan konsep yang multidimensional yang mempunyai makna kewajiban ilahi, kewajiban sosial, kewajiban politik, dan kewajiban bisnis. Di dalam Islam telah ditetapkan bahwa anugerah Allah SWT bergantung terhadap pilihan manusia secara tepat dan benar. Hal ini merupakan dasar etika yang sangat dijunjung tinggi di negara Islam.
Di dalam konsep kontemporer, etika Islam yang berkaitan dengan konsep kehendak bebas disebut dengan relativisme. Di dalam sistem ini merupakan tidak adanya kriteria tunggal universal yang dapat digunakan untuk menemukan apakah suatu tindakan disebut etis atau tidak. Perkenalkan, nama saya Yusuf Al-Abami 045. Di sini saya akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu responsibility atau tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan unsur tanggung jawab tindakan manusia, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 123 yang berarti, barang siapa yang berbuat kejahatan, niscaya akan diberi balasan yang setimpal, dan ia tidak akan dapat berlindung dan tidak pula menolong baginya selain dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ayat yang artinya, setiap diri manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Di dalam kontemporer, konsep yang berkaitan dengan sistem etika tanggung jawab adalah konsep hak. Di dalam konsep ini, pendekatan hak terhadap etika lebih ditekankan pada sebuah nilai, yaitu suatu kebebasan. Tetapi Islam menolak kebebasan tanpa adanya tanggung jawab, sehingga manusia harus mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diputuskannya. Landasan normatif etika bisnis Islam, yaitu ada dua. Yang pertama, etika normatif secara sistematis merupakan usaha untuk membenarkan prinsip dasar moral dan nilai-nilai dasar dari suatu sistem moral. Etika normatif ini bersifat persuasif dan berpihakkan atas sistem nilai. Yang kedua, bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, ijtihad, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Saya Nadilatun Nur Azizah NIM 12402193046. Materi yang selanjutnya yaitu landasan normatif etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Akan halnya ekonomi Islam, dalil-dalil normatif yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengandung aspek-aspek yang positif. Hal ini bukan berarti bahwa aspek-aspek positif tidak dapat dibedakan sama sekali. Pada awalnya, aturan mengenai perilaku ekonomi yang Islami ditetapkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatur perilaku bisnis dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Setelah Al-Quran, Sunnah merupakan aturan kedua yang mengatur perilaku manusia. Sunnah adalah praktek-praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta ucapan-ucapannya atau hadis. Keterangan-keterangan dalam sunnah memiliki formasi yang lebih operasional yang merupakan bentuk praktek dari konsep-konsep Al-Quran. Setelah Al-Quran dan As-Sunnah juga ada ijtihad. Ijtihad yaitu awalnya ijtihad diperlukan pengamatan gejala yang timbul dalam masyarakat, sehingga tahap ini ekonomi Islam pada tataran positif. Bukan berarti Al-Quran dan As-Sunnah semua bersisikan normatif. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memberi petunjuk praktis dan jelas, misalnya pembayaran utang piutang. Jadi para pengusaha dalam menerapkan etika bisnis Islam memerlukan ijtihad dalam melakukan kegiatan ekonominya sesuai dengan syariat Islam. Para akademisi dan ahli hukum Islam tidak boleh berhenti dalam mengkaji kondisi kekinian untuk kembali merujuk dengan syariat melalui usaha ijtihad yang nantinya melahirkan hukum-hukum Islam yang mutakhir. Untuk yang selanjutnya yaitu ajaran-ajaran yang disarikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang dijadikan landasan berperilaku dalam berbisnis. Ada beberapa prinsip yang dianjurkan oleh Islam dalam berbisnis, yaitu yang pertama, kejujuran dan kebenaran. Sangat penting bagi aktivitas bisnis untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan.
Yang kedua, keramah tamahan. Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli, dan menagih. Yang ketiga yaitu pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu, seperti halnya hadis yang berarti, jika yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Yang keempat yaitu penjual hendaknya tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual. Meskipun ini meningkatkan pemasaran, tapi berkahnya berkurang. Yang kelima, tegas dan adil. Dalam timbangan dan takaran prinsip etik keadilan merupakan nilai dasar etika bisnis Islam yang harus diwujudkan jikalau menghendaki terjadinya transaksi bisnis dengan baik dan tidak merugikan semua pihak. Yang keenam yaitu tidak dibenarkan untuk monopoli. Yang ketujuh, tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi. Yang kedelapan, kesukarelaan penjual dan pembeli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah, kecuali kalau sejak semula transaksi itu atas dasar pilihan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.